melakukan ujaran kebencian daripada dua ini, violence ya. Nah ini melakukan ujaran kebencian. Udah aman ya? Ini nggak ada urusan sama itu. Oke. Bet, langsung lanjut, Bet. Udah ya. Ya, Oke. Tunggu. Yuk, oke. Ini kita yang jawab ya. Iya. Oke, silakan, Pak. Oke ya. Saya mau jawab dulu tuduhan si Kores ya. Tentang mungkin ini Tuhan Yesus ini karena dia hendak kawin. Pernyataannya tadi ya, saya jawab. Kenapa orang-orang Yahudi itu ya tidak suka dengan Tuhan Yesus ya? Nah, ini kalau kita baca ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi ya yang berkata ya. Orang Yahudi ini Alkitab yang berkata ini. "Bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah." Ya. Menghujat Allah ya. "Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Ini bukan karena gara-gara dia tidak kawin makanya orang Yahudi membenci dia, tidak. Karena dia menyamakan diri dengan Allah. Ya, luar biasa. Hadis yang tadi yang ini siapa namanya Daman ya jelaskan lah, wajar saja lah istrinya tidak ada di situ di hadis dikatakan bahwa belum pernah digauli ya, tidak ada dikatakan di situ. Dia minta cerai karena apa? Ditonjok. Coba baca ya, baca, cek ulang. Itu kan wajar saja dia minta ditonjok. Ini dia mengadu kepada baginda, bukannya dibela, bukannya diapa ya, malah dimiskinkan. Ini ajaran apa ini yang kayak begini ya? Ajaran apa? Bagaimana dia mau? Aduh ya, lanjut, saya enggak sanggup saya mengatakannya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Itu tadi sudah dijawab ya, bahwa setiap orang Kristen itu mengenal yang namanya kekristenan, dan Tuhan Yesus itu bukan yang namanya dihukum karena yang namanya tidak kawin. Ya, sekali lagi, apa yang dikatakan Kores itu saya nggak tahu dapat arahnya dari mana. Kemudian yang namanya Roh Kudus turun di atas dia, itu bukan tentang kawin-kawin. Jadi Roh Kudus itu turun di atas yang namanya Maria, kemudian Allah akan memberkati dia dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat bahwa Anda menyinggung bahwa kok tiba-tiba ada yang namanya kawin-mawin dengan binatang, kawin-mawin dengan ini. Oke, kita akan jawab ya teman-teman semua. Ketika waktu kau juga menjawab bahwa nabimu itu kawin dengan cerotnya semua istri-istrinya. Dan kalau Anda baca tadi dalam kitab Quratul Uyun, ya, ini ya, bahwa segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia lewat air mani. Ya, jadi semua tadi kau katakan bahwa ini dicerot semuanya, semua 99 wanita ini yang digilir, dicerot semuanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan menciptakan air mani, jika Allah menciptakan makhluk di dalam perut perempuan ini, maka jadikanlah ia seorang anak laki-laki dan namailah dia dengan nama Ahmad demi kebenaran Muhammad. Yang herannya di sini 9 kali cerot tidak ada anak Muhammad. Tidak ada 9 istri Muhammad ini, tidak ada. Di mana kekuasaan Allahmu ketika Muhammad 9 kali cerot tetapi tidak menghasilkan anak? Ya, bagaimana kau berpikir bahwa ini kan bukan tentang yang namanya ngomong sama iblis. Loh, kok Allahmu tidak pernah memberikan anak kepada Muhammad, kepada 9 bini ini yang dikawininya, yang digilirnya? Ini kenapa? Siapa nama anak Muhammad dari 9 istri ini?
Ini apakah Qurratul Uyun ini yang dikatakan di sini doa air mani ini, Muhammad saja tidak punya anak ketika waktu dia cerot 9 kali, ya. Nah, yang jadi permasalahannya ketika Anda mengatakan tentang binatang. Nah, yang menggauli binatang itu yang tidak dilarang, ya ini ajaran Islam Sunan Tirmizi 1375. Ketika kau mengatakan kepada Tuhan kami, barang siapa menggauli binatang, tidak ada hukuman atasnya. Loh, ini ajaranmu ini. Yang menyuruh kawin jangan-jangan semuanya ini waktu doa air mani keluar pun dicerot kepada binatang baru keluar yang namanya ini ya, yang namanya penciptaan. Jadi waktu doa air mani keluar itu jangan-jangan kepada binatang baru jadi. Nah, itu yang kita jangan-jangan loh, jangan-jangan lah. Karena memang kita ada pernah mendengar bahwa kucing itu Islam, kambing itu Islam, ya, sapi itu Islam. Itu ada perkataan ulama ya. Ini bukan saya. Ini kita dengar sedikit aja juga, kita pernah dengar semuanya bahwa apa yang dikatakan itu, ya, bahwa semua segala sesuatu kucing itu Islam, kambing itu Islam. Itu saya pernah dengar Ustadz siapa yang bicara itu, saya jadi lupa, ya. Jadi kalau ini nih sedikit aja ya perkataan. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Ya, ini saya kutip perkataan beliau di dalam surah 22 ayat 18. Dan kalian di sini yang disuruh untuk yang namanya menggauli binatang. Jadi jangan kau bilang bahwa Tuhan kami yang melakukan itu. Tidak pernah ada ajaran seperti itu di dalam kekristenan. Tetapi di dalam kitabmu Sunan Tirmizi 1375, ya, menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, teman-teman semua bisa baca dan bisa dilihat di sini bahwa Muhammad tidak punya yang namanya anak dari doa air mani kepada 9 istrinya. Di mana anaknya tidak pernah ada anak Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, kenapa urgensinya ketika waktu Muhammad itu menikahi Aisyah di saat dia berumur 6 tahun, kemudian digauli umur 9 tahun. Apa urgensinya Muhammad menikahi Aisyah di saat yang umurnya masih kecil? Urgensinya apa? Silakan. Ini, aduh, keputus ya. Oh iya, tunggu bentar ya. Oke. Baru banget ya, masih belum live anaknya. Ini masih ada akun nggak ini? Oh, dia ini ya, kepental ya. Nggak tahu. Masih belum live. Lu bisa invite nggak? Belum lah. Nggak ada di sini. Soalnya nggak ada akunnya kan. Tunggu, coba gue cek dulu. Ini ya kalau saya ndak ada gambar saya lagi ngerokok ya. Aman. Jadi gue juga nggak ada gambar biar bisa. Enak kali Pak. Nah, sebat. Yang penting open cam, mukanya kelihatan dikit dah. Iya. Gue mah nggak banyak. Nggak jadi masalah. Susah bre Kalau kalau sama gue dialog. Woi, masih belum live anaknya, kayak mana ini? Ya udah off dulu, nanti baru lanjut lagi ya. Supaya lu nunggu dia. Tunggu dulu. Tunggu bentar-bentarnya 21.20, kita tunggu 5 menitan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau
Solo jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Dia aku langsung kena pelanggaran tuh. Kalian berdua tuh. Makanya besok pelajari 18+ deh, sumpah. Lebih aman. Gua sama Yosep tadi malam barbar aman. Ini si Robertnya kagak bisa, Bre. Masalahnya Lagi Robertnya bisa, kagak bisa, bukan Beda, soal beda. pelajari. Nggak bisa pencet ya? Oke. Udah ready, Dan? Aku udah ready, dari tadi gue udah ready. Bentar, jangan dulu dipencet. Oh ya wes ya. Tadi disconnect, perangkat gue pada disconnect. Ya. Sabar. Perangkat gue pada disconnect gara-gara di band tadi. Ini udah. Oke. Let's go, mulai. Udah? Belum? Oke. Cut. Tunggu ya. Cut. Oke, sip. Cut. Jadi akan gua jawab 2 dulu. Nanti si Daman kalau dengar mungkin jawab yang Robert, karena Robert di detik-detik akhir gua susah nyiapin datanya. Pertama, mengenai malah dimiskinkan. Ini takia Korintus dari kawan-kawan Kristen ya. Karena nggak tertulis dimiskinkan gitu. Macam Yesus Tuhan, nggak tertulis tapi dituhankan. Nah, jadi di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat berkata, ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia gitu. Tapi nggak dibaca mengenai Habibahnya ini mengadu. Jadi Habibahnya yang mengadu minta cerai. Ini lebih jelas lagi kalau kalian buka di Musnad Ahmad 26173. Di sini dikatakan, aku Habibah binti Sahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, antara aku dan Sabit bin Qais tidak ada kecocokan. Jadi memang dari istrinya sendiri yang minta cerai gitu. Nah ini baru cewek independen. Lalu kemudian dimiskinkan nggak? Enggak. Dia Habibah kembali tinggal di rumah keluarganya. Kenapa? Karena mahar yang dikasih ini dari si Sabitnya sendiri gitu loh, Bre. Bukan hartanya si istrinya gitu. Jadi ngapain lu bilang dimiskinkan? Aneh banget anjir ini kawan-kawan Kristen ini. Kalau Tuhan lu nggak punya rumah, bener itu. Memang miskin dari awal dia. Nah, berikutnya soal menggauli binatang. Itu kan hadisnya di sini ya. Di Tirmizi 1375 gitu. Nah, jangan kayak Yohanes 10:30, Bet. Cuma ambil satu hadis, sisanya dibuang gitu. Lu nggak baca Musnad Ahmad 2294. Di sini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi mengenai tidak ada hukum, lu baca bahasa Arabnya di situ had, bukan hakem. Artinya tidak dirancangkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Mengenai hukumannya kayak gimana. Jadi bunuhnya ini bebas, gimana Islam. Gitu. Gitu loh kalau jawab tuh hebat langsung. Nah, berikutnya gua mau bantah soal soal doa Qurratul Uyun ya. Jadi kitab Qurratul Uyun itu edukasi seks supaya tidak melenceng menjadi perkawinan seperti orang-orang pagan penyembah berhala. Makanya ada doa gitu. Ada doa kepada nama Tuhan kami di dalam persetubuhan yang halal. Tapi perhatikan kalau di bokep. Ya, ini kita kalau buka bokep ya. Nah, lihat nih. Aduh, agak susah ya. Gimana ya? Gua gedein dulu. Tunggu. Gua gedein dulu. Tunggu. Ah, ini. Lu lihat sini. Lihat ini. Apa dibilang ini? Nih, apa nih? Ini. Apa nih? Oh, Jesus.
I'm coming Jesus. Atau enggak di sini, oh Jesus, I'm gonna coming. Anjir, Tuhannya di film bokep itu tumpah-tumpah namanya. Yang kayak gini bermoral. Yang kayak gini mau diadu sama Islam. Tuhan lu itu namanya di film bokep. Gitu loh. Sedangkan nama Tuhan kami itu ada dalam doa. Beda, bre. Nama Tuhan di bokep mau dibandingin sama nama Tuhan kami. Astagfirullah. Belum, nanti ada lagi di sini, lihat. Nah ini ya. Ini enggak aneh-aneh. Nah, ini ada anak berdoa, ini Tante Girang, Ani-Ani, di sini apa judulnya? Anak-anak minta kepada Tuhan untuk punya kesempatan sama ibu tirinya. Bangke ini agama kayak gini kok ada di Indonesia, coba. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu kawan, makanya jangan marah kalau dibilang iman kalian itu agama bokep gitu loh. Jangan kalian yang ngebokep gitu, Islam yang disalahin, jangan kayak begitu, bre. Oke, berikutnya soal apa ya? Misalnya kalau kita lihat lagi soal Yahudi gitu kan, ini Yahudinya karena menyembah Allah, itu Yahudi versi Yunani lah, Dusing. Ini yang gua bawa Yahudi asli, ini Yahudi Israel. Nih, sefaria.org, di sini dikatakan orang yang tidak kawin, tulangnya bengkak, dikutuk Tuhan nggak peduli lagi sama dia. Ngapain lu bawa-bawa perjanjian baru lu kalau udah gua kasih Yahudi asli? Memang Tuhan lu terkutuk kok, gara-gara nggak kawin, mati kan Tuhan lu. Nah, ini alasannya dikasih sama Yahudi, Tuhan lu tidak kawin, itu adalah tidak bermoral di dalam keimanan Yahudi. Thank you. Lanjut, Daman. Oke, teman-teman. Nah, ini Pak Ladu nih, dia bilang di situ tidak ada ceritanya. Bukannya Rasulullah ini membela istrinya. Lah gimana mau dibela istrinya? Dia, si istri tersebut, siapa, si Habibah, itu emang pasrah, emang mau banget untuk bercerai. Mana buktinya? Makanya baca hadis jangan satu-satu. Nih, hadis Ibnu Abbas ya. Baca jangan satu-satu. Ibnu Abbas berkala, awalul khulu, awal daripada khulu di dalam Islam itu istrinya daripada Sabit bin Qais. Atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami la yastami'u ra'si, tidak bersatu kepalaku dengan kepalanya si Sabit selama-lamanya." Nah, bahwa sesungguhnya aku pernah menyikap sebuah tenda dan aku lihat di dalam tenda tersebut bahwa dia seorang lelaki yang teramat sawadan, hitam. Nah, artinya apa yang diceritakan oleh, tadi kan ada dibilang bahwa datang di saat subuh itu si istrinya Sabit menceritakan kepada Rasulullah. Apa yang diceritakan? Keburukan suaminya. Ini yang gua baca nih, hadis ini nih. Keburukan suaminya dia cerita. Wajar nggak Rasulullah bilang, oh ini nggak bisa nih jadi istri. Kenapa? Dia ceritain, di antara kelompok teman-temannya, dia paling hitam dan pendek. Terus ditanya lagi sama Rasulullah kepada istrinya, rela nggak dia untuk memberikan hartanya? Nih, dikatakan lagi nih. Faqala, nih biar lebih enak aja nih. Aku pernah menyikap sisi tenda, lalu kulihat ia datang bersama kelompok orang. Ternyata dia adalah yang paling hitam kulitnya, paling pendek tubuhnya, dan paling buruk rupanya. Ini yang diceritain kepada Rasulullah ini. Maka pantas nggak jawaban Nabi seperti yang tadi? Nah, maka Nabi bertanya nih, ini yang paling penting, gongnya di sini nih. Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, ya. Bahkan kalau dia mau, aku akan tambah lagi. Dar, selamat. Artinya apa? Si istri itu emang menuntut cerai. Dan Nabi itu udah dapat ilham dari Allah. Ini orang memang mau cerai. Mau dia ceritain apapun untuk membela dirinya, memang tuntutannya cerai. Jadi Rasulullah menunjukkan sisi kenabiannya. Tahu apa yang dipikirin. Lalu dipanggillah Sabit, ambil kebun yang telah kau berikan. Ditanya kepada si Habibah, Habibah, kebunnya kau kembalikan. Jangankan kebun, kalau dia minta lagi ku kasih. Selamat datang di Makanya isi kepala jangan nyari fitnah. Cerita, baca cerita yang lengkap. Jangan baca cerita setengah. Baca cerita setengah kayak gini ceritanya nih. Nyari yang fitnahnya doang. Kagak tahu itu si istri memang minta cerai, kagak tahu nih. Kalau ditanya ke Kristen beda lagi. Istrinya kena gebuk nih, gebuk. Udah capek ngekode-kode minta cerai. Enggak boleh cerai. Pokoknya walau bagaimanapun enggak boleh cerai.
Mau lu digantung, mau lu hampir mati, bodo amat. Enggak, di Islam mengajarkan keadilan. Bahwa kalau memang lu minta cerai, memang tidak ada kesepakatan di antara dua belah pihak, maka diperbolehkan cerai tersebut. Inilah welcome to agama kebenaran, guys. Lanjut. Ini dia. Mut'im bin Adi. Seperti ini. Ketika ada aturan, kemudian ada orang yang melakukan, yang salah itu aturannya atau orangnya? Ya, tentu saja orangnya. Ya, di mana di dalam kekristenan disuruh ketika waktu hal seperti itu, ketika waktu bercinta atau apa segala pun itu, di-mute dulu Kores, biar jangan ini. Kores, di-mute dulu. Ini nggak dengar nih. Di-mute dulu Kores. Ya astaga. Makanya ngomong-ngomong sendiri. Bet, suara lu, Bet, Ini nggak ke-mute mau itu. dengar. Loh, Oh, lu yang nggak perangkat ini. lu. Perangkat lu, Kores. Gue dengar suara Robert Ya dengar. kedengaran, Ya, kedengaran. di gue dengar. Nah, suara lu nggak ada tuh. Kores. Nanti lebih dari Oke. 1 menit ya. Ya, oke. Jadi ketika waktu dikatakan seperti itu, tidak pernah ada fakta sejarah yang menyatakan seperti itu. Kemudian dia hanya membuat suatu hal, membuka situs yang tercela, ya, dan itu kesukaan Kores, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya. Dan itu juga perkataan dari Mia Khalifa. Biasanya yang menonton itu adalah umatnya sendiri. Dan kita lihat ya, tadi yang Kores katakan, Kores bawakan di dalam Musnad Ahmad 2294 bahwa kalau barang siapa yang namanya melakukan menyetubui binatang, maka bunuhlah dan binatangnya juga. Nah, kita baca nih, apakah yang dikatakan Kores itu benar? Kita baca nih, ini ada hadis 1374 ya. Kalau teman-teman baca di sini Tirmizi 1374. Di sini dikatakan barang siapa yang menggauli binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Sama seperti 2294 ya. Ditanyakan Ibnu Abbas, adapun dengan binatang itu ia menjawab, ia tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Ketika aku melihat Rasulullah SAW membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya dan hal itu telah dilakukan. Abu Abbas berkata, hadis ini tidak kami ketahui kecuali hadis Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari siapa nih? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 1374-nya teman-teman. Kalau teman-teman jeli membaca, makanya tadi Daman bilang, coba kalian baca tuh yang cerdas. Nah, 1375-nya. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan kepada kami dari hadis ini kepada Muhammad. Kemudian selanjutnya sampai pada hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau kalian itu menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Karena sudah dinasak, sudah dimansuk hadis ini. Jadi yang dipakai itu makanya ketika di Indonesia sendiri ada yang namanya orang kawin sama binatang. Kita nggak heran. Ya, kita nggak heran ketika waktu ada orang kawin dengan binatang. Ya, ini ajaran Islam, ajaran Islam. Ya, ketika menggauli binatang, ajaran Islam. Herannya nabinya apakah menggauli binatang dengan cara yang namanya mengucapkan doa. Nah, kita belum tahu nih karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya istri Muhammad itu yang melahirkan seorang anak. Tidak pernah ada istri Muhammad seperti yang kau bilang tadi bahwa Qurratul Uyun itu merupakan suatu hal yang ada di dalam keislaman, tetapi doa air mani keluar ini tidak pernah Nabi itu punya anak dari 9 istrinya. Tidak ada satupun anak dari Nabi. Jangan-jangan beliau melakukannya dengan kita nggak tahu ya. Jadi karena ada dasarnya, saya pun melihat bahwa
apakah muslim rata-rata melakukan hal seperti ini? Ya memang ada. Ada muslim yang melakukan ketika waktu menggauli binatang, ya ini ada. Ya. Jadi ini poinnya teman-teman semua, ketika waktu dikatakan bahwa apakah hadis ini sudah binasak, sudah hilang? Tidak pernah hilang. Nah ini masih ada 2,5 menit lagi, apa 3 menit nih? Ya. Dilanjutkan apa gimana nih? Lanjut. Bentar. Sembari nunggu lanjut aja dulu. Puasin. Udah habis. Ini dulu. Habis ya? Oke. Ya, belum Oh, 2,5 udah, menit. lebih aja deh. Lebih. Oke ya. Jadi Waduh, nanti ini sampai kok. di Ya udah silakan. Di 42 gua baik, 42. Gas. 42 ya. Kita lanjut ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kita nggak heran teman-teman muslim ini banyak yang melakukan hal-hal keanehan. Ya, ketika waktu dikatakan dengan moralitas, dengan apa yang ada, ya, dengan banyak hal tentang moralitas. Tetapi kalau teman-teman baca di dalam keislaman, tidak pernah ada satupun kalau memang Allah mau memberikan nabi itu anak, ternyata dia berdoa kepada yang namanya digauli 9 istri itu, tidak pernah ada anak, padahal doanya sangat jelas. Segala puji bagi dia yang menciptakan manusia dari air mani, tetapi nabi berdoa kepada Allah setiap kali menggilir istri-istrinya, tidak pernah ada istri nabi yang melahirkan seorang anak laki-laki maupun perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya pada waktu yang sama, malam dan siang hari. Tidak pernah ada. Bagaimana itu ya? Kemudian selanjutnya kalau terkait dengan hal-hal yang namanya perkawinan dengan binatang dan kita berbicara tadi tentang moral, ya. Kita pertanyaannya cuma ini sih ya. Karena ada istrinya yang digauli pada saat umur 6 tahun, kemudian digauli pada saat umur 9 tahun, dia menjadi pertanyaan saya ya tentang moralitas Nabi, karena ini menjadi pedoman dari Syekh Puji ya. Kalau teman-teman semua tahu Syekh Puji, dia mengatakan bahwa ya dia menikahi anak usia dini ya, waktu itu Ulfa ya, di usia 6 tahun karena mengikuti Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ya, apa urgensinya Muhammad menikahi Aisyah yang masih umur 6 tahun kemudian menggaulinya di saat umur 9 tahun. Jadi Aisyah ini perlu teman-teman ketahui termasuk dalam 9 istri yang ada saat digilir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad menikahi anak umur 6 tahun kemudian menggaulinya umur 9 tahun? Ya kira-kira Aisyah di saat umur 9 tahun. Ya, saya kira demikian. Itu ya. Gimana ya? Kok Ruben Pak Ladu ini? gimana? Bentar. Kayak aku aja tadi, Pak Ladu di bawah dulu, terus ngechat di fallback, naik lagi. Oke. Mana nih? Pak Ladu ada nggak? Ya coba kabarin Pak Ladu, Bentar. terus ini. Suruh chat di bawah, di fallback, naik lagi. Bentar. Kores. Sisain aku agak banyak dikit, banyak belum ku jawab nih. Tapi gak apa, aman. Aman, everything's underwear. Bentar ya, aku Masih ngambek anjir. Gue ngakak.
Sorry ya, Sep ya, maaf ya, karena ini debat ya gitu kan. Dia masih ya. Robert mah bocil. Robert, sorry. Si Yosef mah bocil. aja. marah-marah aja. Ayo. Mulai. Oke. Jangan ngomongin Oh, gua orang, ngadmin ya? orang nggak ada di sini tuh, jangan iya. dibawa-bawa. Siap. Lanjut. Ya, Ini dulu. ini gue jawabin satu-satu ya. Mulai melemah ini kayaknya kawan-kawan dari Kristen. Nah, mengenai kenapa Nabi itu urgensinya apa menikah dengan Aisyah? Nggak ada urgensi apa-apa kecuali dijodohkan saja. Itu bisa dibaca di sini Musnad Ahmad 24587 atau di Bukhari dan Muslim gitu. Jadi tatkala Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim istri Utsman bin Maz'un datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan menikah lagi?" Beliau bertanya, "Dengan siapa?" "Jika engkau mau dengan perawan dan jika engkau mau dengan janda." Nah, perawannya ini Aisyah radhiyallahu anha gitu. Gue singkat cerita, ketika dijodohkan, sebenarnya Aisyah juga itu sudah akan ditunangkan, dinikahkan dengan Mut'im bin Adi, gitu loh. Jadi nggak ada hal yang cabul-cabul macam pikirannya kawan-kawan Kristen di 2025 begitu loh. Jadi nggak macam Tuhan kalian juga yang masuk ke dalam vagina wanita umur 12 tahun tidak menjadi suami. Dan itu sebenarnya pelecehan seksual jatuhnya, Bre. Karena Tuhan. Kalau ini Nabi kan dalam rangka pernikahan ini, gitu. Kalau Tuhan kalian kan dalam rangka turun ke bumi. Nah, itu pelecehan seksual sebenarnya. Jadi yang kriminal itu Tuhan kalian. Itu jawabannya, Bre. Lalu kemudian soal menggauli binatang, lu ngapain bawa Tirmizi ini? Tirmizi 1374 ini dibahas oleh Tirmizi 1375 yang nggak ada kata hakemnya, gue bilang gitu kan. Dan riwayatnya juga berbeda. Di sini Muhammad bin Amr As-Sawak, Abdul Aziz bin Muhammad, Amru bin Abu Amr, Ikrimah, Ibnu Abbas. Perhatikan yang hadis gua bawa. Dari Abu Sa'id udah beda, Sulaiman bin Bilal udah beda, Amru bin Abu Amru udah beda, Ikrimah, Ibnu Abbas udah beda. Makanya gue bilang juga kalau soal had itu nggak ada, tapi kalau soal hukumnya ada. Bunuhnya gimana terserah kepada Islam. Selamat datang di kebenaran. Nah, berikutnya ini gue bongkar-bongkar lagi Takia Korintusnya Robert. Bincangsyariah.com, ini hukum Islam lah. Iya, di sini lihat, baca dong bawahnya, hukum menikahi kambing dalam Islam. Bahwa menikah dengan selain jenis manusia tidak diperbolehkan. Dan selamat datang di kebenaran. Jangan bawa data. Gua cek, Robert. Gua cek. Data lu nampar lu sendiri jadinya kan. Nah, kalau soal perkawinan sama binatang, Beb, dan juga ladusing, itu tuh nggak aneh sebenarnya dalam Kristen sendiri. Lihat di sini. Perempuan kawin sama anjing. Katanya ini anjing cocok buat dia. Ah, ini ini juga ada ini ya di New York Post ini. Tunggu. Nah, ini apa? Perempuan kawin sama kucing. Kasih kawin sama kucing. Nah, berikutnya sini. Perempuan kawin sama anjing, lagi-lagi kawin sama anjing lagi, ini Kristen ini. Kalian yang ngebokep sama binatang, sama bocil, sama sesama gitu loh. Kenapa kalian fitnahnya Islam? Lihat ini kawin ini dekorasi gereja begini loh, bukan di masjid. Astagfirullah, ini kawan-kawan Kristen Indonesia ini ya, kalian yang nggak bermoral kok nyalahinnya Islam. Kenapa bisa begini? Gua rasa kemungkinan ya, ini bisa salah bisa benar, persiapan kawin sama Tuhannya. Karena Tuhannya ketika kawin sama manusia, dia juga jadi binatang, jadi anak domba. Anak dombanya mau bilang alegori nggak bisa. Lu baca di Wahyu 5 nomor 6. Di sini dikatakan apa? Di tengah-tengah tahta ada yang berdiri, yaitu seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi nanti kalian kawin sama bentukan anak domba, lehernya itu kebelek gitu loh. Maka dari itu kalau adu amoralitas, adu kebejatan moral gitu loh, Kristen itu pasti selalu nomor satu di mana-mana gitu. Penyalur video bokep Kristen, negara pertama kali HIV Kristen gitu kan, sesama jenis Kristen semua gitu. Pokoknya yang nggak bermoral, hubungannya kelamin aja, selangkangan itu kalian semua, bre. Karena Tuhan kalian aja kawin sama kalian di sorga. Di mana bermoralnya seperti ini coba? Makanya tinggalkan Tuhan berhala kawin.
pilihlah Islam untuk kebenaran gitu loh, Bre. Ini nanti ada fotonya ini, perhatikan. Di sini ya, Marriage of the Lamb, marriage. Nah. Kawin loh. Ini juga, kawin juga. Anjir, hobi kawin Tuhannya, Bre. Maksudnya mau kondo di dunia tapi di sorga dia ngawang-ngawang pikirannya. Astagfirullah. Silahkan Daman. Ya, jadi intinya kalian dilarang kawin di surga, Tuhannya puas-puasin kawin. Oke, teman-teman sekalian, tugas kita menjawab, teman-teman ya, kita jawab satu. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, ini kan matannya ya. Nih matannya. Man ata, siapapun yang berzina dengan binatang, fala hadda. Ditulis dengan kata hadda, bukan hukma. Kalau dalam bahasa Arab ditulis dengan hukma, maka benar tidak ada hukuman. Fala hadda, apa itu had? Kita buka. Jangan nanti ini kan tak nipu ya. Nah, mana dia? Hukum had. Nah, jadi ini. Jadi jangan nyari fitnah aja. Tuh, kalau nyari fitnah kan gini kejadiannya. Pelajari dulu hukum had, hudud, apa itu. Berarti ada had yang terkhusus. Nah, masalah tiba-tiba aja tuh Oten bawa mustalah hadis. Itu nanti kalau aku tanya jarah wa ta'dil, terdiam nanti. Yang menjarah hadis tersebut siapa? Yang mentakdilah hadis tersebut siapa? Jangan langsung mendoifkan. Karena kejadiannya Ibnu Abbas itu saat menyaksikan ada orang menjinahi binatang, dikala itu dibunuhkan. Binatangnya juga ikut dibunuhkan. Maka saat itu ditanyakan oleh Ibnu Abbas, ini kalian mengambil perilaku dari mana? Kami pernah mendengar. Di mana Ibnu Abbas tidak menyalahi mereka pernah mendengar. Cuman beliau mentasihkan beliau tidak dengar. Paham enggak? Sehingga dalam jarah wa ta'dil hadis ini dikuatin lagi menjadi hasan li ghairi. Makanya harus paham jarah wa ta'dil dulu. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Masih ingat tadi? Oke, kores. Nah, ini satu lagi. Nih, orang yang kejebak dengan terjemahan karena kitabnya full subtitle ya mereka ya memfitnah juga full subtitle. Nah, full subtitle ini coba kalian lihat ini. Mana? Nah, ini. Nabi tazawijaha bernikahlah Rasulullah SAW saat itu 6 tahun wabana biha. Bana, tahu nggak apa arti bana? Nih aku buka ya. Arti bana itu membangun, guys. Arti hadis tersebut membangun rumah tangga bersamanya. Ditulis dengan kata bana. Nah, kalau menggauli, cari satu matan hadis yang bunyinya itu yujami uha atau wati abiha ataupun musyairu biha. Kalau tidak ada, maka engkau sedang mempertontonkan betapa bodoh engkau memfitnah Islam. Karena ke bawah adat kitab full subtitle, engkau bawa ke Islam dengan subtitlenya. Subtitle berani diinjak di Islam karena tidak sesuai dengan matan. Oke, lanjut. Oke, ya enak nih yang kayak gini nih. Oke ya, ketika waktu ditanya pasti larinya ke bahasa Arab, tetapi jawabannya dari AI. Makanya kalau kalian itu bicara segala sesuatu tidak ada sumbernya, hanya dari AI. Sudah jelas dikatakan bahwa ini hadis. Lebih menurut ulama tuh pedomannya menjadi pedoman Ahmad dan Ishak. Ahmad dan Ishak, dan kau mana yang lebih tinggi antara Daman dan Kores? Tentu Ahmad dan Ishak yang dipakai. Kenapa kalian membantah para ulama ini? Justru mereka tentu lebih berpendidikan. Tidak ada yang boleh membunuh. Kalau orang menggauli binatang, ini menjadi pendapat, bukan yang namanya cara kalian berpikir. Kalian anak kemarin sore tidak punya yang namanya disebut ulama. Kalian hanya bicara di forum seperti ini dan tidak dapat dikonfirmasi. Berbeda dengan Ahmad dan Ishak. Ini para ulama. Jadi jangan yang namanya berdongeng. Kalau namanya sekali berzina dengan binatang,
tetap saja boleh berzina. Karena tidak pernah ada lagi hadis yang lebih tinggi daripada ini menurut pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau kalian itu disuruh menggauli binatang, ya silahkan saja. Memang ajaran kalian penuh moralitas dengan binatang. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau seandainya kau mau menggauli binatang, ya sebenarnya nggak ada masalah bagi saya. Silakan lanjut dikit Pak Ladu, nanti saya lanjut lagi ya. Oke ya. Aduh, asik ini. Bang Kores dia buka hadisnya coy ya. Hadis tentang Baginda dicomblangi sama Haula binti Hakim saya tahu ya. Kamu tidak baca selengkapnya tadi Kores ya. Ternyata si jandanya siapa saudara? Saudah. Dua-duanya dikawini. Ya. Jadi yang dicomblangi ya, hadisnya ya berkata bahwa Haula binti Hakim mencomblangi Baginda terhadap dua perempuan, satu janda dan satu perawan. Perawannya adalah Aisyah. Ya. Dan yang jandanya adalah Saudah. Dua-duanya jadi istri Nabi. Yang lucunya macomblangnya juga dipakai. Baca ya. Bukhari 4721. Ya, siapa yang menghibahkan diri kepada Baginda? Haula binti Hakim coy. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Ini sekali menembak 3 kan ini kayak mikrombol ini yang pang. Anjay, senggol dong. Ya. Siapakah Haula binti Hakim ini teman-teman ya? Saya akan buka. Siapakah Haula binti Hakim ini? Teret. Kita buka di Musnad Ahmad 26050. Ini sebenarnya saya agak lupa ayat ini, hadisnya ini. Kores membuat saya ingin mengingatkannya lagi saudara. Ya, Musnad Ahmad, mana engkau? Jangan sembunyilah Musnad Ahmad ya. Kita lihat ya. Siapakah Haula binti Hakim ini? Musnad Ahmad 26050. Ini ya. Bukan itu. Ya ini dia. Itu Siapakah ini ya? coba. Iya ini. Ternyata Haula binti Hakim ini bibinya Nabi sendiri. Luar Ya biasa Allah. ini ajaran. Ya Allah. Mati kita kalau begini. Ini gak comblangnya dia embat juga coy. Ya. Janda perawan. Malah wasitnya dipakai juga. Ini gimana ini? Ya. Ini gimana ceritanya ini? Ditawari 2. Ya. Ngambil 2 kubu bonus. diambil dua-duanya. Wasitnya disikat juga. Bibi loh ini. Bibi loh. Gimana ini ajarannya? Ini moralnya di mana ini? Kayak gini. Aduh, lanjutkan lagi lah. Aduh, tidak bisa saya bayangkan ini. Saya lanjut dikit ya. Terkait dengan apa yang dikatakan tadi ya, si Daman mengatakan bahwa hal-hal yang membangun rumah tangga loh. Ini jangan-jangan hilang dari yang namanya membangun rumah tangga terus hanya megang-megang, makanya nggak punya yang namanya anak gitu. Nih ya, Sahih Muslim 2549 bahwa Nabi menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau. Kamar, ngapain pegang-pegang? Kalau hanya mau pegang-pegang nggak digilir Daman. Ya jadi tolong berpikir teman-teman. Jadi kalau mau mengatakan bahwa menggauli berarti hanya dipegang-pegang aja tipis-tipis gitu. Nah, hanya modal pegang-pegang itu bulca namanya ya. Kalau hanya dipegang-pegang tapi tidak digilir, itu apakah berumah tangga seperti itu kalian disarankan? Diantar ke kamar beliau saat berusia 9 tahun. Dan saat itu dia sedang membawa bonekanya. Wow, membawa boneka. Ya, jadi Aisyah ini nggak ngerti tentang yang namanya. Ya, kalian tahu sendiri bahwa harus menjepit, melakukan ini kan. Aisyah nggak ngerti, dia masih bermain boneka, tetapi Muhammad sudah mengambilnya untuk dibawa ke kamarnya. Ya, sedangkan beliau wafat di saat usia itu 18 tahun.
ini udah janda, ya kawin umur 9 tahun dibawa ke kamarnya, ya umur 18 udah menjanda, ajaran Islam. Ya, 18 tahun udah menjanda. Makanya banyak sekarang orang muslim yang menjanda. Dan terkait dengan perkataan Kores bahwa Tuhan kita itu nanti di surga akan ada yang namanya perkawinan. Tidak pernah ada seperti itu di dalam Matius 22 ayat 29 dan 30. Di sini telah dijelaskan oleh Yesus Kristus dan dia mengerti tentang kerajaan surga, ya, bahwa di dalam surga itu tidak ada kawin-mawin, ya. Kau sesat kau menjawab seperti itu, dan semua orang Kristen tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Beda dengan kau, ya. Ini surah An-Naba 33 dikatakan di sini bahwa, ya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ini di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 33. Nah, ketika kalian ada di sana, kalian itu kan kawin, mawin gitu kan. Bapak kau gaya apa? Gaya cicak terbang. Nenek kau gaya apa? Gaya komodo liar. Nah, seperti itu. Sedangkan di dalam kekristenan tidak pernah ada yang namanya kawin mawin di surga. Tidak pernah. Kau mau coba sebelum Islam ada, ya, orang Kristen tidak percaya bahwa di surga itu ada kawin mawin. Tiba-tiba kau mau menyamakan antara kami dengan kalian. Sorry ya, kami tidak pernah mau dengan yang namanya kawin mawin. Nah, yang menjadi Allah ketika kalian kawin mawin di surga. Kemana lagi ini? Woi, Daman hilang. Kores, Daman mana? mana Daman? Ke band kayaknya tadi ada peringatan. Iya, kok Kayak mana ini tim gua ini? Ringkih sekali. Ya udah penutupan Tunggu aja ya. sih ya, supaya kita sudahi dulu. Nanti baru ini. Wah, si Ladusing juga kena dia. Iya, daripada kita kena semua. Ya wes lah ya, kita closing aja ya. Berarti gue 2 kali, lu sekali ya. Iya, silakan. Gue nanggapin Oke, dulu oke. kalau gitu. Match tunggal berarti. Ya, ikhwani fisabilillah, ini tanggapan terakhir dan kawan-kawan Kristen semangat gitu ya. Karena seperti yang kita lihat semua rangkuman yang ada, semua fitnahan kalian itu dilakukan oleh Tuhan kalian sendiri gitu. Ini yang menyedihkan dan ironi gitu. Contoh misalnya seperti menggauli binatang. Ternyata ketahuan Tuhan kalian berubah menjadi binatang nanti ketika di sorga. Dan kalau di Islam itu 72 bidadari masing-masing muslim yang gugur di jalan Allah. Kalau kalian Tuhannya satu digilir oleh miliaran manusia. Berharaplah kalian mendapatkan giliran yang pertama. Supaya bentuknya masih bagus waktu dapat gitu. Nah, lalu mari kita lihat mengenai pertama soal ini ya, Aisyah menikah gitu. Aisyah menikah udah gua jawab urgensinya karena Nabi dijodohkan oleh Haula binti Hakim. Kejawab, lari mereka. Mereka mencoba lari melayang-layang di permukaan air ke Haulah binti Hakimnya gitu. Gue sih nggak ada masalah ya kalau misalnya Haulah binti Hakim menyerahkan dirinya kepada Nabi. Pertanyaan kita sekarang begini, ada nggak wanita yang menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada Yesus? Ada nggak? Ya kalau nggak ada, Tuhan kalian mau kondo, bre. Gitu loh. Tuhan kalian mau kondo kalau pakai begitu. Karena tidak ada satupun wanita yang menyerahkan dirinya untuk menjadi istri gitu. Sedangkan Nabi kami berbondong-bondong wanita karena tahu betapa gagahnya Nabi kami. Ini pikirlah, bre. Pikir ke sana gitu. Suri tauladan Nabi kami lebih tinggi. Buktinya apa? Banyak wanita yang ingin menjadi istrinya. Yesus kalian siapa? Siapa wanita yang mau menjadi istrinya tuh siapa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Artinya apa? Mau kondo ini mau kondo sejati Tuhannya. Gitu. Terus apa lagi? Berikutnya soal udah kejawab itu, lalu kemudian menggauli binatang juga ya, menggauli binatang juga udah kejawab.
Robert larinya ke Daman, gua nggak tahu kenapa, nggak mau bahas hadis gua gitu, yang dimana sanadnya berbeda. Lalu kemudian Tirmizi 1375 itu membahas yang 1374, bukan membahas Musnad Ahmad 2294. Itu nggak dibahas sama sekali gitu. Dan perhatikan 1375 ikhwan di sini nih. Di sini takia Korintusnya mereka, perhatikan ya. Di Tirmizi 1375 ya, perhatikan di sini. Nah, perhatikan. Tirmizi 1375. Dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata. Ibnu Abbas. Perhatikan Musnad Ahmad gua. Dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan takia Korintus lu dibongkar. Yang 1375 itu bukan Nabi, itu khobar dari Ibnu Abbas langsung. Tirmizi 1374, Musnad Ahmad 1375, ini langsung dari Nabi Sallallahu 137. Tirmizi 1374 sama Musnad Ahmad 2294, ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di kebenaran. Nah pertanyaannya, Roh Kudus lu tuh bisa bahasa Arab nggak? Kenapa ketampol-tampol gitu kalau dialog sama Islam? Kenapa, bre? Gitu loh. Kenapa harus takia Korintus dipotong-potong hadisnya, atau memang buta huruf gitu loh? Umi, jadi nggak bisa baca. Kalau ini ada nabi, hadis yang lu bawa nggak ada nabinya. Kenapa? Kayak gitu ya kawan-kawannya. Nah, lalu kemudian gue akan bahas lebih jauh mengenai kebejatan di dalam kekristenan sesuai dengan apa yang mereka tanyakan kepada Islam. Mengenai perkara Qurratul Uyun, gue ulang sekali lagi, Qurratul Uyun, doa itu di dalam pernikahan yang halal. Sedangkan Tuhan mereka disebut-sebut di dalam film bokep. Nah, seperti ini contohnya. Nah ini ya, Oh Jesus I'm Coming, ini XNXX kalau boleh tahu bre. Tuh ya, XNE, Tuhannya nongol di film bokep gitu loh bre. Dan selamat datang di kebenaran. Tuhannya nongolnya di film bokep, lo bayangin itu. Mau dibandingin sama Islam, ya, kejang-kejang lah, anjir, satu agama kalian. Gitu bre. Data gue tuh sampai sedalam itu loh. Anjir, Tuhannya kok nongol di sini ya. Buset, anjing, kaget sendiri gue. Nah, lalu kemudian soal apa kawin sama binatang. Nah, ini perempuan kawin sama anjing udah 8 tahun ini masa kayak gini muslim bentukannya? Ini kan Kristen. Iya enggak? Ini juga nih, kawin sama kucing coba. Segede apa ini penis kucing anjing bisa masuk ke mekinya cewek ini? Cobalah dipikir, bet, gitu loh. Nah ternyata kawan-kawan, ini mereka persiapan untuk kawin sama Tuhannya yang nanti juga berubah menjadi binatang, anak domba. Dan ini nggak bisa dibikin alegori, bet. Ini nggak bisa dibikin alegori, percaya sama gua. Kenapa? Karena sudah dikunci oleh Wahyu 5 nomor 6. Di mana anak domba ini seperti anak domba yang telah disembelih. Gitu. Gimana? Lu bayangin lu kawin sama binatang, lehernya berdarah-darah gitu. Kelamin lu ketemu sama kelamin itu binatang. Tapi binatang itu Tuhan lu. Coba bayangin, coba. Gue nggak bisa ngebayangin kayak gitu, serius. Jadi gimana lu mau menang lawan muslim kalau Tuhan lu aja kelakuannya seperti ini? Kayak gitu loh, bre. Ini gue habisin atau gimana, Bet? Iya, langsung aja supaya 5 menit. Oh, langsung aja. Oke, gue closing ya. Sip. Tunggu, gue balik dulu. Ya, demikianlah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang cukup menyakitkan dan fakta dari Kores dan juga Daman gitu, dan Robert dan Ladusing, gua mohon maaf. Memang inilah kenyataannya gitu. Semua pertanyaan dari kawan-kawan Kristen itu ternyata dilakukan oleh Tuhan kalian sendiri. Gitu, Tuhan kalian sendiri. Dan ini semua gua bongkar supaya yang menonton tahu dan paham satu frekuensi gitu loh. Antara Islam dan Kristen mempunyai informasi yang sama dari Kores. Mengenai pertanyaan orang Kristen yang malah dilakukan oleh Tuhannya orang Kristen sendiri gitu. Contoh tadi seperti apa namanya, menggauli bocil ya. Nah ini Tuhan kalian yang 3 pribadi ini itu masuk ke dalam vagina anak umur 14 tahun gitu. Dan itu Tuhan, bre. Tuhan tahu itu vagina, kok maksain tetap ke sana. Buat gua nggak masuk di akal kecuali itu pelecehan seksual. Gak masuk di akal gue gitu. Kalau manusia wajar, karena manusia kan memang reproduksi kan gitu. Entah kalau Tuhan ya moralnya di mana gitu. Nah itu aja ya. Maka dari itu Ikhwan, berbanggalah kalian dengan iman Islam gitu. Karena hujatan apapun yang dimasukkan,
contoh potong-potong terjemahan, apa yang tertulis dibacanya lain gitu. Itu bisa kita counter dengan mudah karena kita tahu, kenal dengan lawan dialog kita sendiri. Kita tahu rahasia Tuhannya mereka seperti apa. Kita tahu sejarah mereka itu seperti apa. Sehingga ini sangatlah berharga untuk kita lontarkan ke dunia media sosial. Supaya apa? Nanti generasi mereka dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 mengetahui bagaimana imannya bekerja. Dan mengetahui bagaimana nenek moyang mereka kalah dalam argumentasi bersama Islam. Gitu. Jadi kita beri paham mereka sehingga nanti anak cucu mereka ketika ke sekolah malu. Malu. Karena tahu bapaknya penghujat dan malah dibongkar-bongkar Tuhannya seperti apa. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataan yang ada gitu loh. Kita kasih paham, kita bikin viral gitu loh. Mana yang mau kalian ikuti? Janji 72 bidadari karena gugur di jalan Allah, atau janji mengawini Tuhan kalian sendiri secara digilir berantri-antri? Mana yang najis, mana yang mulia? Atau kalian pilih di mana balik itu perkara menstruasi, atau di mana Tuhan itu sendiri yang memaksakan keluar lewat vagina? Kalian pilih yang mana yang bagus untuk moral anak cucu kalian ke bawah, bre. Karena sejatinya ketika dialog sama Islam, gua kasih tahu 2 perkara. Kalau enggak benci, syahadat, gitu bre. Kalau enggak benci banget, syahadat, seperti yang sudah terjadi gitu loh. Dan gua kasih tahu untuk para penghujat Islam, gua kasih tahu kalian, kalau kalian menghujat salah satu keluarga kalian syahadat, sering terjadi di kota-kota besar. Dan kenyataan yang ada apa? Nabi kami turun di Arab, satu Arab Islam. Sedangkan Tuhannya para penghujat turun di Israel. Aduh, sampai jatuh. Tapi yang ngikutin agamanya malah Francesco Totti. Jadi dari awal starting pointnya aja gitu loh, udah kalah gitu loh, udah kalah start gitu. Kita mulai dari 0 dan plus. Kalian mulai dari 0 minus gitu. Dan gimana ya? Kita dialog soal moralitas juga tidak ada satupun kaum muslimin yang menjadi pionir mengeluarkan apa situs-situs bokep pedofil lah, bokep bestiality, nekrofilia kayak gitu-gitu. Dan juga penyakit-penyakit seks menular itu bukan dari mayoritas Islam, kawan-kawan. Dan juga HIV bukan dari mayoritas Islam gitu kan. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan dari mayoritas Islam juga gitu. Kalau Islam ada yang seperti itu, mereka adalah korban dari westernisasi. Dan kita tahu western itu seperti apa ya. Nah, maka dari itu gue berharap sekali untuk kawan-kawan yang dialog dengan Muslim, kami mengasihi kalian. Semoga dengan dialog ini terketuk iman kalian, hidayah kalian jemput, dan kalian berani untuk melawan berhala-berhala yang membuat kalian menjadi nyeleneh gitu. Dan ketika berhala-berhala ini menuntun kalian maju melawan Quraisy dan muslim-muslim yang lain, malah bubuk dalam dialog karena selalu terkonter kembali lagi kepada berhala itu sendiri gitu. Dan perhatikan, setiap gua dialog, gua nggak pernah nyerang pribadi kalian. Yang gua hajar itu berhala yang meracuni pikiran kalian terhadap Islam. Sekalinya berhala ini lepas dari pikiran kalian, insya Allah hidayah Allah yang kalian peluk dan kalian menjadi saudara bersama kami, sama-sama memeluk iman yang sejati. Amin. Amin Allahumma amin. Thank you, Bet. Silahkan waktu dan tempat kami